Yang ngotot datang, saya datang ke sini siapa, Pak Oman? Saudaraku Raffi Ahmad. Jadi betul, saya harusnya hari ini bukan ke Bandung Barat, bukan. Tapi karena perintah beliau saya nggak sanggup melawannya, Bapak Ibu. Cocok nggak sama Raffi Ahmad? Nah, oleh karena itu harus kita sama-sama kompak, ya, sama-sama bersama-sama, karena beliau sudah diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo, utusan khusus bidang generasi muda. Di desa itu banyak sekali generasi mudanya, betul nggak, Pak Oman? Generasi tuanya banyak nggak? Nah, banyak juga, ya. Tapi saudaraku Raffi Ahmad diminta oleh Pak Presiden Prabowo itu menangani generasi muda dan pekerja seni. Mudah-mudahan kepercayaan itu memberi warna yang berbeda, memberikan pemicu dan pemacu di Bandung Barat ini untuk generasi mudanya lebih maju. Nah, di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal itu dari 12 aksi Kementerian Desa, salah satunya itu adalah pemuda pelopor desa. Dan nanti kami akan MOU dengan staf utusan khusus Presiden bagaimana di desa-desa itu yang sekarang banyak terjadi persoalan remaja. Sekarang Pak Jenderal Yosef teman saya paham itu, ya, bagaimana di desa-desa, dan beliau banyak menghabiskan waktu beliau banyak jasa dengan di Sungai Citarum, ya, Pak Yosef, ya. Nah, itu sahabat saya Pak Jenderal Yosef. Oleh karena itu kerjasama ini harus kita tidak lanjuti, Pak Oman, ya. Saya mohon nanti desa-desa di Bandung Barat ini termasuk Cikahuripan ini harus melakukan pemetaan. Jadi tadi saya lihat BUMDesnya sudah bagus, ya, hasil-hasilnya sudah bagus, tapi itu harus dimaksimalkan karena ada program Bapak Presiden Prabowo, salah satunya itu adalah suasana lapangan. Saya lihat Bandung Barat ini sungguh luar biasa, tingkat kesuburan tanahnya, kesejukannya, dan luar biasa. Potensi-potensi yang lain itu akan kita sandingkan dengan program makan siang bergizi. Nah, nanti akan ada dapur umum. Satu dapur itu akan melayani 3.000 orang. Saya minta Pak Camat, Pak Ade Zakir menjadi tuan rumah sendiri. Ya, makan siang bergizi itu harusnya bahan bakunya dari lokal. Jadi misalkan Cikahuripan, ya kan? Penghasil apa di desa ini? Desa Cikahuripan menghasilkan susu, ya. Mungkin tetangganya menghasilkan tomat, desa yang lain menghasilkan cabai, desa yang lain menghasilkan ikan nila, yang lain menghasilkan petelur, sehingga makan siang bergizi yang nilainya triliunan itu akan melakukan pembaruan nilai ekonomi di tingkat desa. Maka tagline atau semboyan atau moto Kemendes sekarang, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Nah, jadi saya minta nanti Pak Ade Zakir, tolong dipetakan semua desa di Bandung Barat, Pak. Potensinya apa? Ya, potensinya apa? Sehingga menyambut makan siang bergizi itu Bandung Barat benar-benar siap. Dan kami sudah MOU dengan Menteri Pertanian, akan berkolaborasi dengan TNI Polri. Nanti akan ada lomba tingkat nasional antar desa. Nah, adanya menarik. Nanti sekali lagi jangan sampai desa-desa di Bandung Barat ini akan menjadi penonton untuk makan siang bergizi. Jangan. Karena makan siang bergizi butuh tomat, butuh cabai, butuh beras, butuh susu, butuh telur, butuh ikan, butuh daging, banyak sekali. Dan itu kontinu. Jangan sampai nanti karena desa-desa di Bandung Barat nggak siap, bahan bakunya didatangkan dari luar, rugi. Bahan pangan itu dananya bukan untuk dihabiskan. Ton, oleh saya, kalau ini besar ini di Cikahuripan 1,6 miliar kan. Nah, kalau 20%-nya itu hampir 300 juta. Ya, 300 juta itu kalau dikelola dengan baik melalui badan usaha milik desa, maka putaran modal itu akan menghasilkan keuntungan. Bukan dana desa itu untuk dihabiskan sekali pakai, bukan. Ya, jadi mulai tahun 2025
saya minta semua kepala desa untuk ketahanan pangan bukan untuk dananya sekali pakai, bukan. Tapi dia menciptakan produksi yang berkelanjutan, yang berkesinambungan, sehingga dana itu bisa bermanfaat, bisa ada efek positifnya buat warganya. Nah, jadi dan tadi saya bicara sama saudaraku Raffi Ahmad, nanti untuk Bandung Barat saya minta koordinasinya nanti langsung dengan Raffi Ahmad ya. Jadi tolong pendamping desa, para kepala desa, tolong koordinasi dengan Raffi Ahmad. Ya, saya sudah CS saya ini ya. Apalagi beliau keputusan khusus, saya menteri berkolaborasi, insya Allah Bandung Barat akan bahagia sejahtera. Ya. 2, relasi. Kompak, nggak relasi nggak jadi itu barang. Betul nggak Pak? Ada relasi nggak kompak, saling bermusuhan, gontok-gontokan, iri hati, dengki, nggak maju itu desa. Maka sarannya cuma 2 aja. 1 kompak, 2 relasi. Nah, Raffi Ahmad luar biasa relasi beliau ini Pak. Siapa yang nggak kenal beliau? Manfaatkan saudaraku Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat. Ya, siap? Siap? Nah, termasuk pendamping desa. Coba pendamping desa. Tadi saya MOU dengan Kemensos, banyak yang kita mau kerjasamakan, akan bersama dengan pendamping PKH. Kemarin saya diskusi dengan Menteri Dalam Negeri 2,5 jam, bagaimana mempadu-padankan SDM yang ada di desa itu untuk kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat desa. Jadi banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Makanya kami datang pada sore hari ini ingin sekali Bandung Barat ini desa-desanya menjadi kebanggaan tingkat nasional. Siap Pak Kades? Untuk ambisinya tadi siap? Nah, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kami, dan kami siap untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi. Nanti juga kalau perlu ada pihak ketiga yang kita hadirkan, apakah para pihak perusahaan, kemudian para pemodal. Intinya tolong Pak Ade Zakir Hasim dipetakan potensi desa masing-masing Pak. Apakah ini desa sayuran, apakah ini desa peternakan, desa perikanan dan lain sebagainya, atau desa wisata, ya, desa seni budaya atau apalah. Dari situ akan terjadi saling melengkapi satu sama lain. Saya hakul yakin dengan kekompakan, dengan relasi yang ada, sekali lagi Bandung Barat akan menjadi kebanggaan tingkat nasional. Nah, kira-kira di Bandung Barat ini coba nanti saudara Raffi Ahmad coba diteropong mana yang desanya berpotensi untuk diekspor produknya. Boleh kerajinan, boleh hasil panen atau yang lain. Saya harus yakin bisa, ya. Atau contoh satu lagi, ya, biar 2 contoh, jangan satu, kalau satu kedikatan. 2 contohnya di Kabupaten Mojokerto, ya, di Kabupaten Mojokerto, Desa Kembang Belor, ya, Kecamatan Pacet. Itu ada desa namanya Kembang Belor. Saya tidur di rumah kepala desa Pak Wan. Harus saya nginep di Bandung Barat nih, tapi karena banyak. Tadi udah saya musyawarah sama Raffi mau nginep tuh. Dan karena menteri desa, saya kalau ke daerah Bapak Ibu nggak nginep di hotel, nginepnya di kampung-kampung, di rumah kepala desa, atau ada rumah penduduk, saya nginep di penduduk. Jadi ini sesuai dengan perintah Pak Presiden untuk penghematan. Namanya menteri desa, banyak tidur di desa-desa Pak. Jadi mudah-mudahan kalau nanti balik saya bisa tidur di salah satu desa di Bandung Barat. Nah, di Desa Kembang Belor ini tanpa menggunakan dana desa, tanpa menggunakan APBD, tanpa menggunakan APBN, dia punya desa wisata. Desa wisata ini dikelola oleh semua masyarakat yang ada di desa itu. Baik, kita yel-yel Bapak Ibu yang semangat. Kalau saking semangatnya ada yang pingsan, saya umrohkan gratis. Baik, kalau saya bilang nanti bangun desa, Bapak Ibu jawabnya bangun Indonesia. Kalau saya bilang desa terdepan, Bapak Ibu jawab untuk Indonesia. Siap? Sekali, 2 kali, 3 kali? 2 kali. Baik. Baik.